Perkenalkan, nama saya Anak Agung Arya Satriani Suara, NIM 19051204050 dari Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang routing statik. Jadi pertama kita lihat routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, kita lakukan routing. Ada bagian router ini kita masukkan konfigurasinya, masukkan angka-angka untuk ke dalam IP address-nya seperti berikut dalam modul berikut. Nah, kita sudah cocokkan antara PC1 dengan PC2, kemudian kita cocokkan lagi dengan router. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Dari IP address ini kita masukkan sesuai dengan modul-modulnya yang sudah ditunjukkan. Nah, kemudian pada serial ini kita masukkan agar dapat terhubung antara router dengan router satunya lagi. Dari router ini tuh kita memasukkan IP address dari router yang satunya, router 1 ke router 2, kemudian dari router 1 ke router 3, kemudian dari router 2 ke router 3 dan router 3 ke router 2, router 1. Nah, kemudian kita masukkan IP address pada bagian PC-nya. Kita lihat di modul ini. Nah, ini IP address-nya sebagai berikut, dimasukkan seperti berikut, kemudian gateway-nya dan lain-lain. Nah, kemudian di PC2 juga sama seperti di PC1, langsung di router 2. Nah, router 2 cara masukkannya sama kayak di router 1 sesuai dengan modul. Kita masukkan untuk ke PC satunya, lalu kemudian kita cocokkan IP address-nya, kita masukkan cocokan gateway-nya, lalu masukkan serial yang akan menuju ke router 3 dan router 1 seperti di situ. Ini juga dimasukkan. Nah, ini tuh menuju dari router tersebut ke router 2 itu masuk ke router satunya. Kemudian ini bagian router 3 yang untuk menggunakan masuk dari server masuk dari server ke router yang lainnya. Di situ juga ini serial dari router 3 ke router 1, router 3 ke router 2. Kita masukkan sesuai dengan modul. Kita masukkan seperti berikut. Selesai. Nah, lalu di server kita masukkan IP configuration-nya, kita masukkan net address dan gateway-nya. Nah, seperti berikut. Kita masukkan dari sesuai modulnya. Nah, ini berfungsi dengan agar biar masuk ke dalam gateway-nya. Sama juga dengan server kedua yang disamakan dengan modul untuk masuk ke dalam router. Kita masukkan, samakan karena sama dengan berikutnya, dengan sebelumnya ke router. Nah, kemudian kita
masukkan di dalam router 1 ini, kita masukkan bagian cara jalan antara ke router 1 kemudian ke router 2, dari router 2 kemudian ke router 3, atau dari router 1 ke router 3, untuk agar mereka bisa masuk ke server. Kita masukkan sesuai dengan tabel di bawah ini. Nah, seperti berikut. Masuk ya, sudah sama. Kemudian kita chat add. Nah nanti keluar, kemudian kita ganti yang satu lagi di bawahnya. Add, ganti lagi. Ganti lagi. Add. Maaf, seperti ada yang salah. Yaitu ada yang salah, ini salah, lalu kemudian add. Nah, sudah berhasil. Nah, sudah berhasil, kita tutup. Nah, lalu kemudian lakukan hal yang sama dengan router 2 dan router 3. Jadi di bagian router 2 itu kita masukkan, tapi bagian ini saya sudah masukkan. Nah, setelah itu kita lakukan prakteknya. Kita masukkan dari PC 1 ke PC 3. Lihat, jalan, kemudian lagi ke router 2, dari router 2 ke dalam proses, jalan lagi, router 3, kembali lagi, ya seperti itu, terus-terusan sampai akhirnya ke PC 1 lagi. Artinya itu sudah komplit. Lalu kemudian kita lakukan dari PC 1 ke PC 2. Kita masukkan ini ke server. Sini bisa ke router 3 server, dari server ke router 3, router 3 ke router 1 lagi, ke PC lagi. Ya, seperti sudah bisa. Successful. Dari PC 1 ke server 2. Masukkan router lagi, server lagi, dari server, router lagi, kemudian PC. Ya, berarti ini sudah bisa. Delete. Sekarang dari PC 3 ke PC 1. Jalan router lagi, PC 1, router, PC 3. Berarti udah bisa. Sekarang selanjutnya kita masukkan dari PC 3 ke PC 2, router, PC 2, kembali lagi, router, PC 3. Ya, bisa. Selanjutnya PC 3 ke server 1, router, server 1. Sudah bisa diterima ke router lagi, kembali lagi ke PC 1. Ya, ini sudah bisa. Ya, tinggal yang selanjutnya lagi. PC 3 ke server 2. PC 3, server 2. Router, server 3.
sudah diterima, router lagi PC 3 sudah bisa. Kemudian berikutnya dari server 1 ke PC 1, kita delete server 1, server 1, server 2, kembali lagi, bisa diterima, dan server 1 ke PC 2, PC 1, server 1, PC 1, bisa, kembali lagi, sudah diterima, sudah. Jadi kita berikutnya lagi, server 1 ke PC 2, kita jalankan router PC2 ini terus seperti ini ya. Kalau mereka bisa berarti kembali lagi, kalau tidak bisa ya langsung X silang. Kemudian yang terakhir itu server 1 ke PC 3. Kita coba server 1 PC 3. Jalan, balik lagi. Yes. Sudah semua. Sekarang nomor 4. Kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Real time, masuk ke dalam PC, kita masuk ke dalam configuration. Ke pemrograman, kita masukkan, ketik seperti berikut. Enter. Sudah masuk. Dia terhubung dari PC1 ke PC2 nya. Kemudian kita coba juga yang sama kayak dari PC1 ke PC3, ketik sama seperti atas. Sudah terkonfigurasi, artinya sudah tersambung antara PC1 dengan PC3. Ini dari router itu artinya sudah masuk lagi ke router yang berikutnya, jadi artinya sudah terhubung antara router-routernya. Kemudian kita lanjutkan yang percobaan berikutnya. Ya, sudah terkonfigurasi, sudah bisa. Berikutnya lagi, kita klik pada router ini, langsung ke router berikutnya. Router itu ke server. Oke. Berikutnya itu ya, kita masukkan ini. Ini ya, sudah terkonfigurasi. PC 1 ke router lagi, router ke server 2. Ada server 2 balik lagi, ya udah seperti berikut, seperti yang tadi, tapi ini versi real time ya. Kita masukkan lagi berikutnya lagi. Sekarang kita ubah dari PC 3
karena memang ada dari PC 3. PC 3 sekarang ke PC 1, PC 2, server 1, server 2. Kita masukkan. Ini masukkan. Ini masukkan. Enter. Nah, ini PC 3-nya. Nah, dari PC 3 ke PC 1. Sekarang dari PC 3 ke PC 2. Ini kita lihat dari situ. Enter, masuk. Sudah masuk. Jadi ini tuh dari router ke router, dari router ke PC. Nah, dari PC kemudian berikutnya. Kemudian kita masukkan lagi ini. Setelah itu selesai, keluar, sudah terkonfigurasi. Seperti semua sudah bisa. Seperti kita pastikan. Sekarang berikutnya yang terakhir, masukkan. Sudah masuk. Kemudian yang terakhir lagi, ya terkonfigurasi. Dari PC 3 ke router, dari router ke router lagi, dari router server 1, dari server 1 kembali lagi ke router dan berikutnya. Di situ masukkan. Dari router ini ke server 2. Jadi bagaimana caranya dari PC 3 itu ke server 2? Sudah, sekarang dari server 1 ke yang lain-lainnya. Jadi server 1 ke server 2, server 1 ke PC 3, server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2. Kita masukkan dulu ke server 2. Sudah berhasil. Jadi ini dari router masuk langsung ke server 2. Konfigurasinya seperti itu. Sekarang kita dari server 1 ke PC 1, masukkan. Sudah terkonfigurasi. Berikutnya server 1 ke PC 2. Masuk. Server 1 ke PC 3. Sudah masuk. Jadi itu pokoknya antara hubungan itu ke router, dari router ke router lagi, dari router ke PC 3. Atau enggak yang lainnya dari router 3 ke router 1, lalu ke PC 1 atau PC 2. Seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.